Langkah cepat diambil pemerintah Kota Jayapura untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Jayapura. Senin 16 Maret 2020 bertempat di ruang pertemuan kantor Wali Kota Jayapura berlangsung rapat koordinasi menyikapi penyebaran virus corona atau COVID-19 dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano. Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Forkompinda Kota Jayapura, 4 direktur rumah sakit yang ada di Kota Jayapura, tokoh agama, pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kota Jayapura, Kepala Angkasa Pura, Kepala Perbatasan RI PNJ, serta beberapa instansi terkait. Setelah mendapat berbagai masukan dari peserta rapat, kemudian dikeluarkan beberapa langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Berikut langkah-langkah pemerintah Kota Jayapura dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura, disampaikan Wali Kota Jayapura. Melakukan pencegahan dan penyebaran, mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19 di wilayah kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat kota tidak boleh panik, tidak boleh takut dengan wabah virus corona yang melanda dunia, melanda Indonesia, dan kota Jayapura. Virus corona ini bukan untuk mematikan orang Papua. Virus corona ini bukan untuk mematikan orang Papua. Jangan ditafsirkan lain. Wabah ini melanda dunia, melanda Indonesia. Jangan sampai wabah ini masuk ke wilayah kota. Maka langkah-langkah yang kami ambil, pertama yang saya sampaikan, masyarakat saya tidak boleh panik, tidak boleh takut, dan menjaga ketahanan tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan minum minuman yang bervitamin C, dan berolahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup, dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, dan tidak boleh berkumpul ke dalam keramaian di wilayah kota. Ya, bersentuhan tidak boleh langsung berjabat tangan atau cipika-cipiki. Ada hal-hal lain yang bisa dengan terhormat untuk kita melakukan hormat atau sapaan kepada orang lain sesuai dengan karakter kita masing-masing. Yang kedua, kita akan melakukan advokasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat Kota Jayapura tentang gejala-gejala dan cara-cara penanganan virus corona di wilayah kota. Yang berikut adalah kita akan melakukan penyemprotan massal didukung oleh Polda Papua, Kodam 17 Cenderawasih, untuk melakukan penyemprotan di semua wilayah di Kota Jayapura. Dan yang berikut kami telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penyebaran virus corona sesuai dengan Kepres nomor 17 tahun 2020, dan kami sudah bentuk, dan ketuanya Pak Sekda dibantu oleh Pak Kapolres Jayapura Kota dan Kasdim 17 01 Jayapura dan Satrol 10, dan didukung oleh anggota-anggota dari beberapa kepala rumah sakit, dari unsur agama, dan juga kepala-kepala distrik. Yang berikut dalam keputusan kami rapat kemarin, memerintahkan kepala distrik, lurah, kepala kampung menjaga lingkungan mereka dengan memperhatikan kebersihan lingkungan mereka masing-masing. Dan juga kepada PHRI kota juga kemarin hadir, pemerintah kota meminta hotel-hotel bintang 1, bintang 2,
bintang 3 dan Melati harus menyiapkan masker dan juga alat pencuci tangan. Juga di terminal juga hadir kepala organda. Juga kami minta supir-supir taksi juga menyiapkan hal yang sama. Ya. Juga di bandara telah disiapkan alat pengukur suhu tubuh dan juga termoscan di bandara dan juga di pelabuhan. Kalau di perbatasan telah ditutup, tidak ada lagi orang masuk dan keluar di daerah perbatasan. Dan kepada para penjual masker dan obat pencuci tangan tidak boleh menimbun dan tidak boleh menaikkan harga. Dan ini akan kita lakukan pengawasan bersama Polres Jayapura Kota dan Satpol PP Kota untuk meninjau tempat-tempat penjualan, dan masyarakat kota tidak boleh panik dengan melakukan belanja yang berkelebihan. Dan pemerintah kota telah mengambil langkah, kita telah meliburkan anak-anak sekolah SD, TK, PAUD, dan SMP, dan juga bagi ASN pemerintah kota dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 31 Maret. Ini 14 hari. Arahan dari dokter, ini 14 hari adalah masa inkubasi terinfeksinya corona. Dan untuk pemerintah kota, tempat-tempat pelayanan publik seperti Dukcapil, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bapenda, dan pelayanan barang dan jasa, ini sudah sistem online. Masyarakat bisa membuka lewat online semua data yang dimilikinya, diinginkan, yang penting alamatnya jelas dan akan diantar kepada rumah masing-masing. Dan saya sudah perintahkan ada 1-2 orang yang standby di kantor dan juga ada yang bekerja di rumah. Untuk anak-anak sekolah sudah juga sistem online dan mereka bisa belajar di rumah lewat online. Dan ini saya minta orang tua mengawasi anaknya, dan juga ASN yang diliburkan tidak menggunakan hal ini untuk berkumpul di tempat-tempat umum dan tempat-tempat rekreasi. Juga ASN dan DPRD saya sudah perintahkan tidak boleh ada yang keluar daerah menjalankan tugas kedinasan. Ada yang keluar daerah dan pulang harus isolasi 14 hari dan harus di-scan dan juga mengukur suhu tubuh. Ya, itu yang kami lakukan.